Bagian 21B. Apa kabar, Lais? Di mana Adi? Kalian kok? Mbak Nadine menghentikan kalimatnya begitu melihat angkasa yang berjalan menghampiri mereka. Baik, Mbak Nadine sendiri gimana? Hei cantik, Tante kangen banget sama kamu. Kok nggak pernah main ke rumah Dedek Maher sih? Laisa sibuk mengoceh dengan keponakannya yang cantik, mengabaikan pertanyaan kakak iparnya yang nantinya dapat membuat kebahagiaan Laisa surut. Angkasa terlibat percakapan serius dengan Mas Rey. Meski senyuman tak lepas dari bibir mereka, namun sorot tajam membias dari mata hazel Mas Rey. Matahari mulai menurun, memberikan kemilau sinar keemasan. Laisa telah meninggalkan kediaman Early yang dilepas dengan isak kecil sahabatnya. Mereka berpelukan cukup lama, menguraikan kata yang tak mampu terucap. Setelah menyalami keluarga Early, rombongan Laisa dan Mas Rey menuju tujuannya masing-masing. Mas Rey yang sempat membujuk Laisa untuk menginap di rumahnya tak mendapatkan balasan dari Laisa. Adiknya itu menolak halus permintaan sang kakak dengan beralasan harus segera kembali ke Malang. Dan disinilah wanita itu pada akhirnya berada, di dalam sebuah rumah mungil di daerah Jemur Sari. Halaman yang tidak luas dengan pohon mangga yang sedang berbunga menjadi satu-satunya pemandangan yang bisa dinikmati. Begitu langkah kakinya memasuki ruang tamu yang luasnya hanya 2 kali 2 meter persegi, sentuhan wanita terasa sangat minim sekali. Laisa hampir tak percaya jika ini rumah yang angkasa tinggali sebelum dirinya menemukan sebuah foto berfigura besar terpampang di ruang tengah yang bersambung dengan ruang makan. Foto dirinya dan angkasa beberapa tahun yang lalu. Laisa menutup mulutnya, berusaha menolak kenyataan yang ada di hadapannya. Namun, justru sorot kerinduan yang Laisa dapatkan begitu menatap angkasa. Lelaki itu kini berdiri di sudut dapur, meneguk segelas air putih yang baru keluar dari kulkas. Inilah rumahku yang sekarang, Lais. Laisa menoleh ke sekelilingnya, mencari-cari sesuatu yang selama ini mengganjal pikirannya. Di mana mereka? Kening angkasa mengkerut, mengurai pertanyaan mantan istrinya sejenak. Oh, mereka bersama omanya. Laisa beroh ria tanpa suara. Meski aku dicampakkan, namun kedua bocah perempuan itu tetaplah keturunan Handoko Kusumo. Mereka kerap meminta untuk membesarkan kedua putriku, namun aku menolaknya. Aku sudah berjanji untuk membesarkan mereka meski aku harus bekerja keras. Dan ketika aku sedang sibuk atau keluar kota, barulah mereka menginap di rumah omanya. Ada rasa hangat yang mengaliri di sulur-sulur hatinya. Angkasa bukan hanya berubah, namun sosoknya kini semakin dewasa. Laisa mengerti bagaimana sakitnya dikhianati dan dicampakkan. Namun dirinya ikut bertepuk tangan karena angkasa masih mau bertanggung jawab dengan kedua putrinya. Mereka pernah bertemu dengan mamanya, namun tak mendapatkan balasan kerinduan yang sama. Mereka kecewa, terutama Anggi. Dia sudah cukup mengerti dengan apa yang terjadi pada kedua orang tuanya. Jujur, aku sangat iba melihat mereka. Mereka masih membutuhkan sosok seorang ibu.
Dan kulihat kamu bisa menjadi ibu yang baik untuk mereka, juga untuk anak kita. Laisa masih membeku di tempatnya, tak menyangka akan mendapat serangan kecil dari angkasa. Sisi keibuannya tersentuh, manakala menatap dua pasang bola mata yang tersenyum padanya pada sebuah foto yang ditata berderet di dinding. Deru kendaraan mengalihkan perhatian Laisa. Riuh bocah kecil di luar menyadarkan dirinya. Jantung Laisa berdegup lebih kencang. Siapkah dia bertemu mereka? Wanita itu mendekap Maher yang sedang serius melihat-lihat deretan boneka Barbie, yang justru mendapat penolakan dari anak lelakinya. Kenapa, Ma? Ini rumah Papa? Kita tinggal di sini kan? Laisa tak menghiraukan pertanyaan Maher. Dirinya sibuk menenangkan diri, hingga deru kendaraan kembali terdengar semakin menjauh dari tempatnya berada. Laisa mulai mengurai dekapannya. Kami pulang. Teriakan nyaring dari bocah perempuan membuat tubuh Laisa kembali bergetar. Berulang kali dirinya menarik napas, menenangkan detak jantungnya yang justru semakin menggila. Dia belum sanggup mengurai lukanya kembali. Bertemu langsung dengan salah satu putri angkasa sama saja dengan membuka ingatan Laisa akan perempuan dengan bibir merah dan tubuh berisi di bagian yang tepat tersenyum mengejeknya. Mama Laisa? Ini Mama Laisa kan? Suara lembut Anggi menyadarkan Laisa dari kekalutannya. Matanya bertatapan dengan mata kelam Anggi. Laisa memalingkan matanya pada gadis kecil di sebelah Anggi yang Laisa tebak seumuran dengan Maher. Gadis-gadis kecil yang cantik. Laisa membatin. Iya sayang, ini Mama Laisa. Salaman dulu dong. Gelegar suara berwibawa angkasa menyadarkan Laisa untuk kedua kalinya. Apa itu tadi? Mama Laisa? Ingin sekali wanita itu membenarkan kalimat angkasa. Namun melihat raut bahagia dari dua gadis kecil di hadapannya mengurungkan niatnya. Laisa berulang kali menjawab sendiri pertanyaannya dalam hati. Bagaimanapun, Maher dan dua gadis kecil ini saudara seayah. Meski terlihat kaku, Laisa akhirnya mengangkat tangan kanannya yang langsung disambut dengan genggaman lembut Anggi. Dua bocah perempuan itu bergiliran mengecup punggung tangannya. Nah, kalau ini adik Maher, ayo salaman lagi. Angkasa kini menggiring Maher mendekati dua kakak perempuannya. Mereka bertiga bersalaman canggung ala bocah. Nah, sekarang ayo kita makan. Papa tadi sudah membeli ayam goreng kesukaan kalian. Mereka berempat beranjak menuju meja makan dan duduk di kursinya masing-masing. Angkasa membuka bungkusan kresek dengan cap makanan siap saji, mengeluarkan ayam goreng beserta nasinya, lantas meletakkan di piring anak-anaknya. Anak-anaknya, Laisa mengeja kata itu berulang kali, membuat tubuhnya tiba-tiba bergetar. Angkasa telah memiliki 3 orang anak dengan 2 wanita yang berbeda, dan kini ketiga anaknya sedang rukun berbagi makanan. Bisakah dirinya tetap bahagia berada di tengah-tengah mereka? Bayangan sebuah keluarga kecil, ralat, besar, yang ramai dengan celoteh anak-anaknya melintas di tengah-tengah lamunannya.
Dirinya akan disibukkan dengan mengurus dua pria dan dua gadis yang Laisa yakin akan gencar mencuri perhatiannya. Astaga, Laisa menggeleng keras, melenyapkan hasutan halusinasinya yang mulai melenceng. Kemarilah Lais, ayo kita makan bersama. Empat pasang mata menatapnya dengan sorot yang hampir sama, tatapan tulus dari seorang anak kepada ibunya. Laisa berjalan perlahan mendekati mereka, memilih duduk di antara Maher dan Anggi. Matanya tak lepas menatap satu persatu anak-anak angkasa yang semuanya bermata kelam seperti ayahnya. Kenapa? Laisa menatap angkasa. Tidak, aku hanya merasa aneh. Ini Laisa tak dapat melanjutkan kalimatnya. Aku mengerti, bagaimanapun kita adalah keluarga. Kamu ingat dengan ucapanku dulu? Aku ingin punya banyak anak, agar kelak jika mereka dewasa, mereka tidak akan sendirian sepertiku. Laisa mengangguk, mengerti akan perasaan angkasa yang menjadi anak tunggal. Sebuah suara tiba-tiba terngiang di telinganya, membuat bibirnya seketika tersenyum. Angkasa tidak melewatkan kesempatan itu untuk menyimpan senyuman Laisa dalam ponselnya, mengabadikan senyuman tulus wanitanya. Satu anak itu kurang, dua anak cukup. Kalau tiga anak pas, empat anak berarti sehat. Sedangkan lima anak sempurna. Bersambung. Apakah mereka akan kembali bersama? Tunggu di episode selanjutnya ya. Terima kasih.